Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas Mahir Elementor. Kali ini kita akan belajar untuk memilih domain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tips untuk memilih domain. Nah, di sini saya sudah jelaskan poin-poinnya. Cara memilih domain. Nah, ini jangka panjang ya. Yang pertama itu jangka panjang. Kalau misalkan tujuan Anda membuat website atau membuat halaman landing itu untuk jangka panjang, maka disarankan memilih domain yang ditujukan untuk penggunaan waktu yang lama atau dipatenkan gitu ya. Karena domain ini bisa digunakan hanya sementara saja, contohnya untuk event-event tertentu. Saya dulu pernah bikin umkmgarut.com. Nah, karena ini untuk event ya, jadi nggak diperpanjang juga ya, bodo amat lah, nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan untuk branding ya, contohnya ini, nah sandaran, atau misalkan saya punya ini. Nah ini udah lama, udah dari 2018. Karena tujuannya jangka panjang, maka saya patenkan domainnya gitu. Ya sesuai dengan brandnya lah gitu kan. Jadi yang pertama tentukan kalau misalkan jangka panjang domainnya itu harus dipikirkan dengan matang. Kalau misalkan jangka pendek ya bodo amat itu. Mau kayak gimana juga ya terserah gitu. Mau ngaco juga atau mau sesuai eventnya juga gitu. Misalkan nikahan saya Adang gitu kan. Nah, nikahanadang.com sekarang kan banyak web wedding yang pakai web gitu ya. Biar hemat undangan. Kalau misalkan cetak undangan 1.500 pieces kan lumayan mahal. Kalau misalkan pakai landing page atau website ya 50.000 modal hosting yang sebulan juga bisa gitu. Nah, kalau misalkan untuk menentukan domain, tips dari saya yang pertama itu tentukan jangkanya. Apakah jangka panjang? Ini digunakan untuk branding juga ya, menguatkan juga. Jadi sayang juga. Kalau misalkan domain sudah aktif dalam waktu yang lama, kemungkinan jumlah indeksnya itu naik. Apa fungsinya? Supaya ketika orang mencari website Anda itu akan lebih mudah ya. Contohnya gini, ketika orang ngetik Daki Semut di Google, ini udah ada langsung terindeks. Dan bahkan kalau misalkan ada orang jasa web umroh, kalau misalkan ada orang ngetik jasa web umroh, itu yang paling pertama muncul nih, ada dakisemut.co.id. Itu website yang kita punya. Nah, itu tujuannya. Kenapa jangan gonta-ganti domain kalau misalkan tujuannya untuk jangka panjang ya. Kemudian yang kedua, itu mudah diketik. Jangan bikin domain yang aneh-aneh apalagi panjang gitu. Dulu saya pernah punya klien sedot.wc itu panjang banget gitu domainnya. Sedot.wc seperti ini domainnya, sedot.wc Bogor Hijrah Mandiri Abadi. Nah, nih nama domain yang dibikinnya seperti ini gitu. Nah ini udah nggak diperpanjang karena domainnya udah saya saranin untuk diganti. Ini udah lebih dari 1 tahun juga. Ini websitenya sedot.wc Bogor Hijrah Mandiri Abadi. Nah, ini kan susah diketik kalau misalkan orang pengen nyari web kita atau halaman landing kita. Makanya kalau misalkan bikin domain itu ya maksimal 9 kata lah maksimalnya gitu kan. 9 kata kepanjangan, 9 huruf ya, 9 huruf gitu. Nah, contohnya ini sandaran 1 2 3 4 5 6 7 8 8 huruf itu kan. Itu mudah untuk diketik dan mudah untuk diingat juga. Nah, biar brand kuat ya. Supaya brand kuat, supaya mudah diingat, itu harus mudah diingat juga. Contohnya ini dakisemut.co.id atau dakisemut.com gitu. Atau yang klikweb.co.id ini kan mudah nih. Nah, siapnge.com gitu. Itu mudah untuk diingat. Nah, kemudian keyword. Nah, kalau misalkan website Anda itu berupa produk atau jasa yang ingin bisa lebih banyak dijangkau oleh Google, di-crawl oleh Google dan muncul di pencarian, itu bisa menggunakan keyword on domain. Keyword on domain. Contohnya kayak tadi, kayak madubajakah.com. Keywordnya madubajakah gitu kan. Jadi ketika orang nyari madubajakah di Google, itu kemungkinan website yang tadi itu muncul di sini, di halaman sini gitu. Nah, ini dikuasai oleh marketplace ya, karena untuk keyword produk itu udah dikuasai yakin. Tapi kalau misalkan diketik domain itu pasti muncul kok.
Nah, madubajaka.com, madu dengan ekstrak akar bajaka. Nah, itu contoh keyword on domain. Jadi meletakkan kata kunci di domain. Nah, contohnya misalkan saya kan buka jasa web, berarti jasa web Garut gitu kan. Nah, ini kan bisa jasa web Garut.com. Nah, ini masih ada jasa web Garut.com. Itu bisa digunakan untuk mengincar keyword on domain. Hanya saja melupakan dua hal yang tadi itu mudah diketik, mudah diingat, jadi brandingnya kurang naik gitu. Tapi bisa aja kalau misalkan tujuannya untuk nyari pemasukan atau profit ya. Bikin website utama seperti yang saya lakukan, saya punya dakisemut.co.id, tapi saya bikin umkmgarut.com, saya bikin jasa webmurah.com yang lainnya. Itu ditujukan untuk mendapatkan sales atau penjualan atau traffic lain gitu. Nah, kemudian provider jelas. Nah, ini kebanyakan orang lupa kalau misalkan milih domain itu menggunakan provider yang abal-abal gitu. Jadi ketika domain ingin diambil alih, domain ingin ditransfer ke layanan lain, itu tidak bisa. Sebenarnya banyak provider hosting atau provider domain di Indonesia yang terpercaya. Cari aja di sini. Penyedia domain terbaik gitu kan. Nah, ada Rumah Web bisa, Niaga Hoster bisa, Ekabytes bisa, dan juga yang lainnya gitu. Nah, termasuk di sini ada juga saya biasa pakai dewabiz.com untuk kebutuhan hosting dan domain itu. Nah, di sini produk ada di domain. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan Anda ingin mencari provider untuk domain, ya cari dulu yang jelas kredibilitasnya. Kemudian cari juga di Google. Nah, apalagi sampai dia beriklan seperti ini, Rumah Web, Niaga Hoster, Ekabytes, sudah pasti ini besar. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara menentukan provider, termasuk menentukan hosting yang baik gitu untuk awalan kita belajar website. Sekian saja untuk panduan memilih domain. Semoga membantu Anda, semoga membuka wawasan baru. Terima kasih, jangan lupa untuk sedekah